Halo. Saya sangat senang pada pagi hari ini dapat berinteraksi dengan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya lihat ini muka-muka kita yang selalu diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya dalam minggu ini, minggu berjalan, minggu yang lampau, saya banyak kesaksian. Saya pergi ke lokasi-lokasi pinggir pantai, melihat pasir-pasir, melihat cerita karit, pasir-pasir begitu luar biasa. Saya merenungkan dalam hidup saya. Di pantai itu orang kerok semua tiap hari. Besok pagi sudah penuh lagi dengan pasir. Saya bingung, pasir ini dari mana datang ya? Berasal otot penuh di pinggir pantai. Saya dok sampai lubang-lubang. Besok pagi diambil, sudah rata lagi kembali. Air yang datang, tapi bukan pasir sebenarnya, tapi mujizat nyata bahwa manusia diberikan berkat-berkat seperti mujizat-mujizat yang telah disiapkan. Itu merupakan janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. 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 Setiap kali kalau saya makan di meja makan, terus terang Bapak Mama, ada pernah terlintas dalam pikiran. Saya nangis. Tuhan, setiap hari ada makanan di meja ini. Seperti bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan memberikan mana. Setiap pagi buka pintu, langsung ambil mana untuk menikmati dan makan. Pasir juga begitu, tiap hari penuh, tiap hari ada datang terus. Itu janji. Amin. Amin. Coba marilah kita bangun perenungan kembali ketika kita makan di meja. Itu sebagai suatu ibadah yang sesungguhnya, sebuah kesaksian dalam kehidupan kita sebenarnya yang dapat meneguhkan iman pengharapan kita di dalam kehidupan hari-hari. Sebab di dalam dunia ini ada beberapa pernyataan yang Tuhan buat supaya kita ada respon, melihat dan bertumbuh di dalam melihat respon itu. Ada pernyataan khusus bulan, bintang, matahari, pernyataan khusus. Ada pernyataan umum yang kita lihat hari-hari hidup ini. Haleluya. Saya harus mengakui, setiap kali saya doa, saya renungkan, di meja tidak ada makan. Tiap hari, di waktu pandemi, di waktu begitu sulit, saya melihat orang-orang tidak ada satu yang saya dengar mati karena tidak punya makan, karena PHK dan pekerjaannya. Saya menangis, saya melihat ini adalah sebuah perjanjian. Ini adalah sebuah perjanjian yang Allah buat antara engkau dan manusia. Amin. Antara engkau dan Tuhan. Ya. Itulah perjanjian yang akurat, yang tidak bisa Allah melanggarnya. Kalau perjanjian itu antara dua oknum, antara manusia dan Allah. Kalau Allah saja itu bukan dikatakan perjanjian. Maka Tuhan menghendaki supaya ada respon sehingga terjadi timbal balik antara dua arah. Itu perjanjian. Khotbah kemarin oleh Pak Musa masalah perjanjian Abraham. Kalau kita simak baik-baik khotbah itu, perjanjian, kita adalah anak-anak perjanjian. Kalau kita tidak mengikuti apa yang tercatat dalam firman dan mengaplikasikan di hidupnya di dalam firman dan menerapkan kehidupan kita dalam firman, kalau di dalam firman itu untuk meneguhkan, untuk mengubahkan kehidupan kita, ubahlah. Pakailah firman itu. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya? Tuhan mau dari antara kita manusia tidak ada yang melarat, karena Tuhan itu penuh kasih. Tapi kemelaratan yang kita alami itu adalah karena kita mau jalan cara kita sendiri-sendiri. Kehidupan dalam dunia ini kita jangan pakai otak dan pikiran kita. Kalau kita berjalan, kereta api berjalan di luar rel sedikit pasti terbalik. Begitupun juga kehidupan manusia harus dalam rel-rel Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang hidup oleh tuntunan Allah.
kita adalah bukan oleh dunia dibentuk. Maka kita harus mengikuti apa arahan Tuhan, maunya Tuhan. Kadang-kadang kita kurang sendengkan telinga kita. Kadang-kadang kita kurang dengar seruan-seruan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mendengarkan seruan Tuhan itu sebagai sesuatu yang dapat menantikan perubahan di dalam kehidupan kita. Siapa sih yang tidak mau berubah? Siapa sih yang tidak mau hidup itu dipulihkan? Siapa sih yang tidak mau hidup saya hari ini harus lebih baik dari kemarin? Hari ini saya harus menikmati seperti orang lain yang sudah menikmati. Saya harus pasang kaki. Hari ini engkau diberkati Tuhan. Tuhan telah menyiapkan perjanjian. Kalau kita melanggar perjanjian antara Allah dan manusia, berarti kita tidak mengenal Allah yang sebenarnya. Amin. Amin. Artinya kita tidak mengenal Allah sebenarnya kalau kita melanggar apa yang ketentuan-ketentuan yang Tuhan berikan, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Memang ada banyak. Karena apa? Ketika saya melihat data dan fakta secara lahiriah, saya harus katakan down iman saya, down pengharapan saya. Ketika saya melihat data dan fakta secara lahiriah, maka itu saya dengan sadar bahwa saya menyadari dan merenungkan bahwa Yesus itu Allah yang baik dan Dia akan menyuntik, dan saya akan menyuntikkan kehidupan rohani dengan sungguh-sungguh. Kehidupan rohani, realita Tuhan saya harus memiliki. Sendirikanlah telinga pada pagi hari ini. Mari kita buka firman Tuhan Yesaya 55 yang kita angkat pada pagi hari ini. Yesaya 55 ayat 1 sampai 3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang-orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, beli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu berbelanja uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat 3, kita baca bersama-sama semuanya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengar, ulang lagi, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Hari ini, kalau kita melihat data dan fakta secara lahiriah, kita lemah. Tapi hari ini kita diperdengarkan. Amin. Hari ini kita dipanggil seruan Tuhan Yesus. Hari ini kita diperdengarkan. Kita ada dapat menikmati panggilan undangan kita dari Tuhan Yesus. Untuk menikmati pesta yang diadakan di dalam hadirat. Pesta yang diadakan oleh Tuhan Yesus, di mana kita akan menikmati jamuannya. Dan kalau kita mengikuti, dengar apa seruannya? Sendengkanlah telingamu. Ayat 3 dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepadamu. Kalau kita membaca ayat 1 juga
Kamu yang haus, ayo minumlah air yang aku sediakan. Engkau yang tidak punya uang, ayo marilah. Bahkan engkau yang tak punya gandum dan engkau yang tak punya uang untuk membelinya, kita memberi ketegasan, terimalah dan makanlah. Dan Tuhan akan menambahkan anggur dan susu sebagai apa? Bonusnya. Saudara, ada banyak seruan-seruan Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 juga. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Sebenarnya pengkhotbah ini harus memulai dengan pengalaman dan mengalami sendiri. Saya sudah mengalami terlalu banyak dengan hal-hal seperti ini. Ketika ritme kehidupan rohani saya sudah mulai lemah, mulai turun oleh karena lingkungan yang ada, fakta dan kenyataan yang ada, yang real di dalam dunia lahirnya, saya lemah. Tetapi saya tahu saya tidak mau rugi dalam sedetik pun dengan Tuhan. Saya tidak mau hilang damai sejahtera dengan Tuhan. Saya harus kembalikan dalam perjanjian Tuhan dalam hidup saya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan langsung menjawab kita ketika kita minta ampun di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Damai sejahtera itu memenuhi kehidupan kita. Saya percaya seruan dan panggilan ini bertujuan untuk kita dapat masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Karena itu pintu masuk di dalam ibadah kita, di dalam seruan kepada Tuhan hanya lewat hadirat Tuhan. Marilah kita datang kepada hadirat-Nya. Hadirat itulah yang menyembuhkan kita. Hadirat Tuhan itu yang memulihkan kita. Hadiratlah yang mengadakan seluruh kehidupan kita atas perjanjian yang Tuhan telah buat. Masuk dalam hadirat Tuhan dan rasakan kepenuhan oleh Roh. Haleluya. Memang tidak gampang saya alami kehidupan lahiriah ini. Fakta dan data yang kita lihat di alam semesta ini, seolah-olah itu kita lemah dan tidak berdaya. Tapi hari ini ada seruan dari Tuhan Yesus. Bangkitlah oleh Roh-Mu. Sebab banyak yang Tuhan telah menyalahkan penguasa-penguasa, dikatakan penguasa-penguasa si jahat, pemerintah-pemerintah kegelapan. Tuhan menjadikan mereka tontonan umum, diarah-arahkan mereka supaya jadi tontonan umum. Supaya apa? Kita masuk dalam hadirat Tuhan dan penuh keberanian, percaya diri bahwa ada iblis sudah dipatahkan, kita sudah menang. Ada amin? Kita tidak lagi terintimidasi. Kalau tidak kita kalah, aduh Tuhan, saya terintimidasi, saya lemah. Fakta dan kenyataan di lapangan ini kelihatannya betapa sulitnya. Siapa bilang kita punya Allah yang perkasa, kita punya Allah yang hebat dan luar biasa. Kita tidak perlu takut itu akan hidup itu. Sesuatu itu akan digantikan kehidupan lahiriah kita. Sudah pasti digantikan dengan realita Kristus dalam kehidupan kita. Menggantikan manusia lahiriah kita. Menggantikan manusia lahiriah kita yang melemahkan kita. Menggantikan kehidupan kita yang tidak berdaya menjadi kehidupan yang berdaya, yang mampukan kita. Dan pikir kita ini tidak berdaya. Kita yakin pada pagi hari ini Bapak dan Mama, Oma dan adik-adik, saya percaya, saya menyampaikan karena saya sudah rasakan bahwa ada Kristus di tengah-tengah kehidupan engkau. Engkau jangan takut, engkau harus berani menghadapi segala kehidupan, baik persoalan anak-anak, masalah ekonomi, masalah apa saja. Engkau akan dibuatnya. Berani, karena memang manusia lahiriah itu soak sekali, tidak berdaya. Natur kita manusia, daging kita ini tidak berdaya. Tanpa kita masuk dalam
mendengarkan seruannya. Seruannya, marilah engkau datang kepadaku. Haleluya. Ada banyak fakta-fakta yang melemahkan kita, tapi kita yakin manusia lahiriah akan digantikan dengan manusia batiniah. Manusia lahiriah akan digantikan dengan realita Kristus ketika kita disulap, saudara-saudara. Ketika kita terbius dengan data, terbius dengan fakta lahiriah, maka kita lemah, pasti kita takut. Wah, besok ini bagaimana hidup saya ini? Aduh, ini persoalan yang besar. Hutang piutang saya ini bagaimana? Pandemi lagi, nanti ini Desember lagi, sudah level 3 lagi, dilarang untuk bergereja lagi, saya dengar tadi. Aduh, bagaimana hidup ini? Kegoncangan salah biasa hadir. Tidak pernah ada berita-berita di dalam dunia ini yang menyegarkan kita akhir-akhir ini. Ada amin? Apakah saudara pernah dengar berita-berita akhir-akhir ini ada yang menyukakan? Tidak ada. Maka itu Tuhan kedatangkan kepada kita. Dan ayat 3 dikatakan, sandengkanlah telingamu pada pagi ini. Dengarkanlah seruan-seruan, panggilan-panggilan. Aku akan memanggil engkau di dalam perjamuan ini. Lewat hadirat Tuhan. Ada amin, saudara? Dengan penuh kesadaran pada pagi hari ini, kalau saudara mau bangkit, saudara mau hidup tidak terpuruk, mau hidup di luar daripada manusia keterbatasan, saya percaya ada satu hal yang kita harus pegang. Dengan penuh kesadaran kita harus menginjeksi dalam kehidupan lahiriah kita, memasukkan realita Kristus ke dalam hidup kita, maka secara perlahan-lahan kita pasti tergantikan. Ada amin? Amin. Kita pasti akan tergantikan. Manusia lahiriah tadi yang berpikir sangat sempit, kita tergantikan dengan kehidupan Kristus. Kehidupan batiniah, kehidupan rohania. Kita bisa hidup di dalam dimensi roh, dan kita tidak ada lagi di dalam kehidupan dunia ini. Seolah-olah kita akan berani menghadapi segala persoalan. Kita berani menghadapi segala persoalan apapun. Anak saya sakit, aduh, bagaimana nih Pak Thomas? Anak saya sakit, aduh, bagaimana? Ada masalah sedikit, aduh. Ada masalah apa sih? Aduh duluan. Tapi ketika engkau berani ada di dalam hadirat Tuhan, ketika engkau sudah digantikan manusia lahiriah engkau menjadi manusia batiniah, ketika engkau digantikan dari manusia lahiriah menjadi manusia rohania, ketika engkau digantikan manusia lahiriah menjadi manusia yang hidup di dalam dinamika rohani, saya percaya itu yang Tuhan inginkan. Pada level itu kau akan dibuat menjadi orang-orang yang tidak terbatas. Keterbatasan tidak ada pada manusia lagi. Amin. Sekarang kita orang beriman, baru keluar persekutuan doa, baru keluar dari ada masalah, aduh, ketakutannya luar biasa. Coba kita baca di dalam pertama Korintus 15 ayat 53. Cepat. Pertama Korintus. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Lanjut. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan, maut tidak telah ditelan. Segala persoalan yang engkau hadapi, segala masalah yang engkau hadapi habis dan tidak akan berdaya. Karena memang kita ini adalah orang-orang yang sudah ada di dalam realita Kristus. Kita orang-orang yang hidup dalam realita Kristus. Harus saat ini kita harus ada dalam realita Kristus, sehingga kita berani menghadapi segala persoalan apapun di tengah-tengah krisis ini. Kita berani mengatakan, engkau baik, engkau Allah, haleluya, patahkan itu demi nama Tuhan Yesus. Go, keluar. Saya percaya. Dan
terjadilah mujizat di dalam Amin, hidup. amin. Amin. Kenapa kita orang-orang Kristen sekarang terintimidasi? Seolah-olah tidak dapat berdaya. Mau bersaksi air-air ini, orang-orang Kristen yang beriman mau bersaksi hari-hari ini, sulit sekali saya dengarkan kesaksian di luar. Macam itu momok, macam itu hal yang tabu. Haleluya Yesus. Tidak berdaya. Tidak bisa lagi seperti kasih mula-mula. Tidak bisa lagi seperti kita dulu baru mengenal Kristus, ada api yang keluar.